Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berisi saya Aulia Wijayanti, Delviano Mahaputra, Muhammad Dewa Darhamsyah, Muhammad Zaki Syahni, Syifa Erlinda Lestari Markwesyanata. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, gak usah berlama-lama lagi, inilah sejarah kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila. Seperti setiap keluarga perlu punya rumah, maka setiap negara perlu punya bangsa. Sebelum kemerdekaan, Indonesia mengalami penjajahan Jepang yang menyebabkan penderitaan dan perlawanan. Ketika Jepang terdesak dalam Perang Dunia II, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau juga disebut BPUPK. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPK ini kemudian menjadi lembaga yang melahirkan Pancasila. 1. Merancang dasar negara. BPUPK didirikan 29 April 1945, diresmikan 28 Mei 1945 untuk merancang dasar negara. Dipimpin Rajiman Widyadiningrat dengan 69 anggota. Sidang pertama yang dilakukan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara dengan pidato dari Muhammad Yamin pada 29 Mei dan Supomo pada 31 Mei serta dihadiri tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Bagus Hadi Kusumo. 2. Hari lahir Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Beliau berkata, saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, tegas Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila, maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Perumusan Pancasila, BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan, dan tanggal 5 tersebut disebutkannya bahwa jumlah jari ada 5, panca indera 5, serta bagi umat Islam juga rukun Islam juga 5. 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka adalah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Ahmad Ramis, Abu Bakar Muzakir, Abu Salim, Abiksuno Cokrosoyono, dan Abdul Wahid Hasyim. Panitia itu dinamai Panitia 9 yang bertugas merumuskan Pancasila. Rumusan akhir dicapai pada 22 Januari 1945. 1. Diskusi perumusan. Diskusi perumusan Pancasila melibatkan perbedaan pandangan antara kelompok keagamaan dan kebangsaan dalam menetapkan dasar negara. Meskipun kelompok keagamaan menekankan pentingnya nilai kebutuhan sebagai dasar negara, kelompok kebangsaan khawatir akan ketidaknyamanan umat lain jika negara berdasarkan agama. Akhirnya disepakati bahwa nilai kebutuhan sangat penting dan menjadi sila pertama dalam Pancasila. Namun, Indonesia tetap menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama. 2. Kesepakatan Piagam Jakarta. Semua perlu menyepakati urutan dan rumusan nilai sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan kebutuhan. Panitia 9 sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Kebutuhan dijadikan sila pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga, kerakyatan yang mencukup
musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat, keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Bangsa Indonesia kini punya fondasi kuat untuk mendirikan negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 14 Juli. Melalui sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 14 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui rancangan dasar hukum tertulis termasuk Piagam Jakarta, rumusan Pancasila dalam pembukaan. Setelah tugasnya selesai, BPUPK dibubarkan bertepatan dengan melemahnya kekuatan Jepang setelah bom atom di Hiroshima. 1. Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dimulai dari pemaksaan Jepang terhadap Soekarno, Hatta, dan Rajiman berunding di Vietnam pada 8 Agustus 1945 bersamaan dengan pemboman Nagasaki. Pada 9 Agustus 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan setelah 24 Agustus 1945 untuk mempertahankan pengaruhnya. Sebagai respons, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai PPKI pada 16 Agustus 1945 dengan Soekarno sebagai ketua. Desakan dari golongan pemuda mempercepat proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 yang menjadi negara Indonesia dengan Pancasila sebagai pondasinya. 2. Penetapan dasar negara. Perubahan sila pertama Pancasila dari rumusan awal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini terjadi karena beberapa kalangan merasa rumusan awal terlalu bernuansa Islam. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam untuk membahasnya. Mereka sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini ditetapkan pada 18 Agustus dengan penetapan pembukaan Undang-Undang Dasar dan pembentukan KNIP. Menegaskan Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan berketuhanan, bukan negara agama maupun sekuler. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.